Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum pneumatik dengan silinder DAC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alvino dan kelompok saya ada Ero, Regi, Yosi, Nabila, dan Solindo. Oke, lanjut. Saya akan menunjukkan rangkaian elektrik untuk praktikum ini. Yang pertama, ini ada kabel yang menyambung dari power supply ke kompresor relay plus minus. Terus selanjutnya ada mengambil dari plus power supply menuju ke inputan PB1 atau push button 1. Terus minus dari power supply yang ini masuk ke minus solenoid yang 3B. Terus untuk ini plusnya masuk ke PB2 atau push button 2. Terus untuk yang minus ini masuk ke solenoid 3A dan ini juga ke solenoid 2A yang minus dan 2B yang minus. Terus untuk outputan dari push button 1 dan push button 2 ini masuk ke plus dari solenoid 2A, 3A dan plus solenoid 2B dan 3B. Terus untuk rangkaian di valve 5/3 ini kita mengambil valve nomor 2 dan nomor 3. Untuk plus minusnya kita sambungkan ke solenoid 2A 3B plus minus, yang kanan juga ke 2B 3B plus minus. Dan untuk hasil praktikum ini akan menjadi seperti ini. Untuk push button 1 jika ditekan DAC yang 1 maju dan DAC yang 2 mundur. Jika ditekan push button 2 sebaliknya. Jadi hasilnya yang push DAC silinder pertama mundur dan DAC yang kedua maju. Sudah, itu saja presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pneumatik PLC ya. Dan yang pertama saya akan menjelaskan dari awal dulu. Jadi kompresor relay itu plus minusnya masuk ke sini tetap PSU power supply, dan selanjutnya kita menggunakan valve yang kedua dan ketiga, dan yang plus minus valve kedua masuk terminal solenoid valve 2A yang kiri, dan yang kanan masuk ke solenoid valve 2B, dan yang valve ketiga plus minusnya masuk ke solenoid valve 3A, dan yang kanan solenoid ketiga plus minusnya masuk ke solenoid valve 3B. Dan selanjutnya ada PB1 untuk memulai programnya. Jadi memulai ini pergerakan silinder. Jadi PB1 ini plus innya dari plus power supply, dan yang out PB1 itu masuk ke cepat. Maaf. Jadi in PB1 masuk ke plus PSU masuk ke in PB1, dan outnya masuk ke inputan 0,01 di PLC. Dan yang kedua, innya PB2 ini untuk menghentikan kegiatannya maju mundurnya valve, dan innya ini masuk ke plus, kita sambungkan sama innya PB1 gak apa-apa, dan outnya PB2 masuk ke PLC terus dengan channelnya 0,02. Dan selanjutnya ini ada outputnya untuk channel 100.04 ini masuk ke
plusnya 2A dan channel 100 cos titik 05 masuk ke valve 3A dan yang 100.6 titik 06 masuk ke valve 3B dan 100.07 masuk ke 2B. Dan ini komnya ini masuk ke plus. Kenapa saya sambung di sini? Karena nih kabelnya tidak panjang. Jadi ikut plusnya kompresor relay. Dan ini komnya input itu merupakan minus dan kita sambungkan juga di minusnya kompresor relay. Kalau input itu komnya di minus, kalau output itu komnya di plus. Sekarang kita langsung coba, kita pencet PB1. Nah, A1, B1, B0, A0. Nah, A1, B1, B0, A0. Dan untuk mematikan sistemnya kita pencet PB2. Nah, sudah berhenti. Ya, kita off-kan. Terima kasih. Ladder diagram dari sistem yang telah dijelaskan tadi. Berikut adalah ladder diagramnya. Kita menggunakan Omron PLC CP1E dengan NA. Nah, di sini adalah ladder diagramnya. Di sini kita menggunakan sistem looping, menggunakan set, reset, dan timer serta penggunaan memori W. Nah, untuk sistemnya akan saya jelaskan. Kita menggunakan input 0.01 yang dijelaskan tadi pada bus button 1 untuk mengeset memori W2. Nah, ini kenapa saya beri 2? Karena ini untuk pembuatan loopingnya. Kan ini push button, karena tidak selalu ditekan, kita menggunakan looping. Nah, untuk memberhentikan loopingnya, kita menggunakan push button 2. Ini untuk mereset semuanya agar kembali off. Nah, kemudian timernya kita memberikan 10 milisecond semuanya. Jadi ini 1 detik semua. Hanya pada timer terakhir untuk loopingnya, karena agar lebih cepat dari timer sebelumnya. Nah, ini W2 ini mengeset timer 1 dan menggerakkan silinder A menjadi 1, yaitu silinder 1 maju. Nah, saya memindahkan ini sebenarnya sama saja W0.08 T1. Nah, ini kan sama. Saya memindahkan agar memudahkan untuk monitoring saja. Nah, kemudian timer 6 setelah selesai akan mengeset W02 untuk terjadi looping. Kemudian T1 menggerakkan silinder B untuk maju, yaitu B1. Kemudian timer 3 menggerakkan B juga untuk mundur di B0. Kemudian timer 4 untuk menggerakkan A menjadi 0. Jadi silinder 1 mundur. Jadi sistemnya, kemudian ini untuk looping. Jadi sistemnya itu silinder A itu maju, kemudian B maju juga, kemudian B mundur, lalu A juga mundur. Jadi ini kita menambahkan sistem loopingnya. Kita work online, coba kita dapat memonitoring dari sini. Nah, coba kita tekan push button 1. Nah, ini akan terjadi looping selama push button 2 tidak ditekan. Ini hanya untuk memonitor. Nah, kita akan menghentikan sistemnya. Kita tekan PB2. Nah, sudah berhenti. Nah, berikut adalah penjelasan dari diagram. Terima kasih. Kemudian di hardware Omron sendiri terdapat beberapa lampu indikator yang menandakan bahwa salah satu kabel ini teraliri oleh arus listrik. Misal kita memencet
tombol BB1. Di sini maka akan nyalakan di input 01. Dan kemudian di sini juga ada beberapa 4 outputan. Ketika salah satu output dialiri oleh arus listrik, kemudian indikator akan menyala. 4, 5, 6, 7 berurutan seperti pada di program atau ladder Omron. Terus di sini juga ada indikator run yang menandakan bahwa PLC dalam keadaan running atau berjalan. Sekian, terima kasih.